Oke sayang, pertama kita akan belajar mengenai pangkat 2 atau bentuk kuadrat ya. Misalkan pangkat 2 itu seperti apa, Bu? Nah, pangkat 2 itu ini ya contohnya 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, ini cara menghitungnya yaitu 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan, ya betul sekali, yaitu 9. Lanjut, misalkan 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Nah, berarti kita hitungnya 4 dikali 4. 4 dikali 4 berapa sayang? Ya betul sekali, yaitu 16. Lanjut, misalkan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat berarti ya 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ini udah hasilnya ya. Lalu bagaimana jika ibu mempunyai soal misalkan 12 kuadrat? Nah, langkah pertama kita buat 3 buah daerah ya, seperti ini. 1, 2, 3. Jika sudah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kita hitung yang paling belakangnya terlebih dahulu ya, berarti yang satuan. Untuk mempermudah kalian, ibu tulis nih. Langkah pertama, kita hitung yang paling belakang ya, yang satuannya, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa sayang? Ya betul sekali, yaitu 4. Kita letakkan di paling belakang. Lalu langkah yang kedua, kita hitung yang paling depan. Yang paling depan berarti 1 ya. Jadi 1 dikali 1. Nah, 1 dikali 1 hasilnya, ya betul sekali, yaitu 1. Nah, yang tengah bagaimana Bu caranya? Nah, yang tengah, ini langkah ketiga ya. Kita hitung semuanya dari awal sampai akhir. Berarti 1 dikali 2, 1 dikali 2, lalu dikalikan lagi 2. Dikali 2. 1 dikali 2 berapa sayang? 2 ya. Nah, 2 dikali 2 berarti 4. Kita letakkan di sini hasilnya. Bu, saya masih bingung. Nah, jika bingung, ibu mempunyai sebuah contoh soal lagi ya. Ibu berikan contoh soal lagi. Misalkan 34 kuadrat. Nah, 34 kuadrat ya. Seperti biasa, seperti yang tadi, kita buat 3 buah daerah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, langkah pertama kita hitung yang paling belakangnya. Berarti yang paling belakangnya berapa? 4. Berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4 berapa? Ya, betul sekali, yaitu 16. Kita tulis di sini 6, simpan 1 di sini. Simpan 1. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua berarti kita hitung yang paling depan. Yang paling depannya berapa? 3. Berarti 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? Ya, yaitu 9. Kita tulis di sini ya. Langkah ketiga kita kalikan semua, berarti 3 dikali 4 yaitu 12. 12 dikali 2 berarti
24. Nah, kita tulis satuannya di sini. 4, simpan 2 di atasnya. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, ini turun 6, 4 ditambah 1, 5, 9 ditambah 2, 11. Jadi hasilnya 1156. Nah, 34 kuadrat itu hasilnya 1156. Ibu beri contoh lagi nih. Misalkan 24 kuadrat. Nah, kita buat 3 buah daerah terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Yang paling awal kita hitung yaitu yang paling belakang ya. Berarti 4. 4 dikali 4, 16 ya. 6 kita simpan 1 di bawah. Lalu langkah yang kedua yaitu yang paling depan. Ini Ibu untuk mengingatkan ya. Ini belakang, ini depan, ini tengah. Nah, berarti yang kedua yang paling depan. Yang paling depannya berapa? 2. Berarti 2 dikali 2. Hasilnya 4. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang tengah. Kita jumlahkan semuanya. Berarti 2 dikali 4 dikali 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Lalu 8 dikali 2, 16 ya. Kita tulis di sini 6. Simpan 1 di sini. Lalu kita jumlahkan. Turun 6. 1 tambah 6, 7. 1 tambah 4, 5. Nah, jadi hasil dari 24 kuadrat yaitu 576. Nah, sayang, tadi kan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat itu kan hasilnya 4. Lalu 3 kuadrat hasilnya 9. Terus 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, ini berarti artinya sama dengan akar 4 itu berarti 2. Nah, ini artinya sama dengan akar 9 itu 3. Lalu yang ini artinya sama dengan akar 16 itu berarti 4. Nah, ini ya sayang. Misalkan 6 pangkat 2 berarti kan 36. Artinya akar 36 itu 6. Begitupun seterusnya ya. Nah, sayang, berarti jika soalnya akar 25 berarti hasilnya 5. Akar 36 berarti hasilnya 6. Akar 49 hasilnya 7. Akar 81 hasilnya 9. Nah, sekarang kita akan belajar akar pangkat 2. Ibu sarankan kalian siapkan bilangan kuadrat ya, seperti ini. Kalian hitung terlebih dahulu dari 1 sampai 9. Nah, seperti ini ya, kalian buat agar mempermudah kalian untuk menghitung akar pangkat 2 ini ya, atau akar kuadrat ini. Nah, Ibu di sini mempunyai sebuah contoh soal akar 144. Nah, karena ini merupakan pangkat 2, jadi kita pisahkan 2 angka dari belakang. Yang mana, Bu? Nih ya, pisahkan 1, 2. Nah, Ibu beri tanda seperti ini. Nah, jadi ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Yang sebelah kiri 1 dan yang sebelah kanan 44. Langkah selanjutnya, kita menggunakan tabel ini ya. Kita cari yang bagian kiri. Nah, yang bagian kiri itu kan 1. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 1. Cari ya, yang mana? Tentunya ini. Jadi hasilnya 1. Kita tulis. Hasilnya 1 dan ini. Yang mendekatinya 1. Kita kurangkan 1 dikurang 1, jawabannya
0. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan yang kanannya ya. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya berapa? Satuan itu yang paling belakang ya. Nah, ini dia, yaitu 4. Nah, karena satuannya 4, berarti kita cari kembali bilangan kuadrat yang hasilnya satuannya juga 4. Ada apa saja? Nih, ada 2 dan 8. Nah, ini kan hasil satuannya 4 ya. Jadi, kita tulis di sini 2 dan 8. Lalu, kita lihat 0 dan 1 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Lebih kecil. 0 itu lebih kecil dari 1. Jadi, untuk selanjutnya kita cari yang lebih kecil antara 2 dan 8. 2 dan 8 lebih kecil yang mana? Yang 2. Lalu kita tuliskan di sini. Berarti hasilnya yaitu 12. Bu, saya masih bingung. Nah, jika bingung, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ibu beri contoh soal lagi, yaitu akar 196. Nah, kita pisahkan dua angka dari belakang. Ibu beri tanda seperti ini. Lalu, kita hitung yang paling kiri terlebih dahulu. Menggunakan tabel kuadrat ini ya, tabel bilangan kuadrat ini. Yang paling mendekati 1 yaitu 1 kuadrat. Nah, kita tulis di sini 1, lalu kita tulis 1 di sini. Kita kurangkan, hasilnya 0. Lalu, kita hitung yang bilangan paling kanan, yang angka satuannya ya. Angka satuannya berapa? Angka satuan itu yang paling belakang, yaitu 6 ya. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya satuannya itu 6. Ada berapa saja? Ini dan ini ya. Berarti 4 dan 6. Kita tulis terlebih dahulu. 4 dan 6. Nah, selanjutnya kita lihat 0 dan 1. Nah, 0 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil ya. Jadi kita cari yang paling kecil, yaitu 4. Kita tulis deh di sampingnya 14. Jadi hasil dari akar 196 yaitu 14. Nah, Ibu mempunyai contoh soal lagi, misalkan ribuan ya. Nah, misalkan Ibu mempunyai sebuah contoh soal akar dari 2116. Nah, karena ini pangkat 2, kita pisahkan dua angka yang paling belakang. 1, 2. Berarti kita beri tanda di sini ya. Nah, sekarang kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 21 ya hasilnya. Coba. Nah, yang mendekati 21 berarti 16 ya, yaitu 4 kuadrat. Kenapa Bu tidak 25? Karena 25 itu kelebihan, jadi yang paling mendekatinya itu 16. Kita tulis di sini 16 dan kuadratnya berapa? 4 ya. Kita tulis di sini 4. Lalu kita kurangkan hasilnya. 21 dikurang 16, 5. Hasilnya 5 ya. Nah, sekarang kita cari yang paling kanan. Satuannya berapa? 6 ya. Jadi kita cari bilangan kuadrat yang hasil satuannya itu 6. Ada berapa saja? Ini 16 dan
36. Berarti 4 dan 6. Kita tulis terlebih dahulu ya. 4 dan 6. Nah, coba kalian perhatikan. 5 lebih kecil atau lebih besar dari 4? 5 itu lebih besar ya dari 4. Lebih besar. Berarti 4 dan 6 kita cari yang lebih besarnya, yaitu 6. Kita tinggal tulis di sini. Jadi, hasil dari akar 2116 yaitu 46. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ya.